depan aja, dari depan. Kayu lulu, kayu cendana. Anak bulan dari mati ditangsi. Ngirobohan dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Orang tua pakai keramat. Kalau ngomong jangan nyakitin hati.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari Paroki Cilanda, Bidara Cina, dan juga umat dari Paroki Pamulang, selamat datang di Gereja Santo Barnabas. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya telah menghantar salib penanda 100 tahun kehadiran SCY di Indonesia. Sebagaimana bacaan hari ini, para murid yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus, mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Semoga perjalanan Bapak Ibu dari Cilanda sampai di tempat ini juga diwarnai dengan berkat yang melimpah, dan nanti secara resmi salib akan kami terima di dalam gereja. Sekali lagi selamat datang, berkat dalam. Pengumuman perkawinan akan menikah secara Katolik diumumkan untuk yang pertama kali. Agustina Ena akan menikah dengan Gaspar Roberto. Keduanya dari lingkungan Pamulang, Santa Perawan Maria. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan calon pengantin tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Komunitas Tritunggal Maha Kudus akan mengadakan perayaan Ekaristi dan adorasi pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 19 di Aula DKP Andre Brevot, lantai 3. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Joseph Purkosi SCD. Umat diundang untuk hadir. Menandai 100 tahun hadirnya Kongregasi SCY di Indonesia, maka diadakanlah kirap salib di paroki dan komunitas SCY di Indonesia. Salib akan berada di paroki Pamulang selama 10 hari. Tiba pada hari Minggu ini, 14 April 2024,
untuk bersama-sama berdoa Thesaurus Hati Kudus Yesus yang merupakan tempat menimbang kekayaan dan kekuatan dari hati kudus Yesus yang penuh rahmat dan belas kasih. Doa Thesaurus akan dilaksanakan selama 10 hari, yakni 15 sampai 19 April setelah misa harian pagi, 20 April 30 menit sebelum misa Sabtu sore atau pukul 16.30, 21 April 30 menit sebelum misa kedua atau pukul 7, 22 April sampai dengan 24 April setelah misa harian pagi. Mohon kehadiran dan partisipasi seluruh umat dalam perayaan Ekaristi Minggu Panggilan pada misa Sabtu 20 April pukul 17 dan misa Minggu 21 April pukul 7.30 dan 10 akan diiringi oleh seminaris upacara bakti dengan iringan musik orkestra BBSD. Paroki Lubang Buaya Gereja Kalapati akan mengadakan penggalangan dana pada hari Sabtu dan Minggu 27 dan 28 April 2024 dengan membagikan amplop dan penjualan ikon Kalvari. Mohon partisipasi umat sekalian. Saat ini gereja sudah memiliki kapel adorasi abadi yang dibuka selama 24 jam. Bagi umat yang ingin berdoa, dipersilakan untuk datang. Penerimaan kolektor Sabtu dan Minggu 6 dan 7 April 2024. Kolektor pertama di gereja 36,8 juta, di Babakan 3,2 juta. Kolektor kedua untuk operasional gereja di gereja 28,8 juta, di Babakan 2,7 juta. Penerimaan parkir 4,6 juta. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ketiga tahun liturgi B bersamaan dengan kirap salib 1 abad perayaan 100 tahun STY di Indonesia. Intensi misa hari ini mohon keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Hendarto yang dipanggil Tuhan 6 hari yang lalu, Bapak Octavianus Purwahina, Ibu Parto Subianto, Ibu Masira, dan Ibu Johanna Francisca Siminum dan Misero yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Mohon kesehatan untuk Ibu Budi Johari dalam menjalani masa tuanya. Kolektor kedua untuk pendidikan calon imam. Berkat untuk anak-anak akan diberikan setelah komuni. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Petrus Sitonugroho SC. Kita siapkan hati dan kita nyanyikan lagu pembuka Kristus Bangkit, puji syukur nomor 524. Mohon umat untuk menghadap ke lobi belakang.
konfrater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Paroki Pamulang. Kiranya belas kasih dari Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Terima kasih kepada Romo Petrus, Romo Indra, kepada DPH, DPP dan seluruh umat Barnabas Pamulang yang sudah menerima kami, Romo Yosef, Romo Heru, saya sendiri Romo Keli, bersama seluruh DPH dan umat Santo Stefanus Cilandak. Pada saat ini kami datang ke tempat ini untuk menghantarkan salib 1 abad dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyongsong 100 tahun kehadiran SCY di Indonesia. Dari salib telah lahir penebusan dan keselamatan bagi umat manusia. Semoga dengan salib Tuhan Yesus Kristus yang tangannya terbuka dan membawa hatinya ini, para Dehonian mampu menghadirkan kerajaan hati kudus Yesus dengan lebih adaptif dan efektif. Terimalah Dia Kristus yang jaya. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para konfrater, saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita menerima salib 1 abad SCY Indonesia dari Paroki Santo Stefanus Cilandak. Salib ini dibuat secara khusus sebagai penanda kehadiran 100 tahun SCY Indonesia. Tangan kanan Yesus dibuat terlepas dari kayu salib dan membawa hatinya, hendaknya menyerahkannya pada kita. Hal ini untuk menggambarkan tema perayaan 100 tahun SCY Indonesia dengan tema dengan hati yang terbuka berjalan bersama gereja lokal. Semoga kasih hati kudus Yesus membarui semangat
dan komitmen para Dehonian dalam membawa misi hati bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan marilah kita mengakui dan menyesali serta mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Dari hati-Mu kami menemukan kembali pengalaman dikasihi dan perjuangan untuk mengasihi-Mu. Pengalaman ini pula yang memampukan kami berjumpa dengan budaya, orang dan zaman yang terus berubah sepanjang 100 tahun kehadiran SJY di bumi Nusantara ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menopang dan memampukan kami untuk meneruskan spiritualitas hati kudus Yesus yang menjadi pilar utama kongregasi dalam misi kami selanjutnya. Berkatilah harapan kami untuk memandang ke depan dengan penuh harapan demi menghadirkan kerajaan hati kudus-Mu dengan lebih adaptif dan efektif. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan telah kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membagikan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami ini adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosa dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila ku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan
kehendak-Ku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Dia mendengarkan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, para suster, frater, bruder, bapak, ibu, saudara, saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat sore. Shalom. Sehat semua? Rezeki lancar? Lancar masuknya atau keluarnya? Apapun situasi kita pada sore hari ini, kita diundang untuk bersuka cita. Karena pada hari ini salib sebagai penanda peringatan kehadiran kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus atau SCY atau imam-imam Dehonian dalam perjalanan sampai di paroki Santo Barnabas Pamulang ini.
Tadi saya ditodong oleh Romo Petrus, tolong nanti homili ya. Karena Romo Petrus itu adalah pastor paroki dan beliau adalah angkatan saya, maka saya tunduk dan hormat kepada Romo Petrus yang mulia ini ya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perjalanan 100 tahun tentu bukanlah perjalanan yang singkat. Kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus ketika menerima perutusan dari Kongregasi Propaganda Fide atau bagian penginjilan untuk bangsa-bangsa atau bagian salah satu bagian kongregasi di dalam Kuria Tahta Suci pada tahun 1923 yang mengutus kongregasi SCY untuk datang melayani gereja di tanah yang namanya Tanjung Sakti. Maka kongregasi mengirim 3 misionaris awal untuk membuka jalan hadirnya imam-imam Hati Kudus di bumi Nusantara ini. Dari sebuah desa kecil di Tanjung Sakti di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan, kemudian berkembang, bertumbuh yang membidani lahirnya 2 keuskupan, Keuskupan Agung Palembang dan Keuskupan Tanjung Karang. Dan dalam misinya kemudian gereja membutuhkan karya-karya dan pelayanan para imam SCY, maka kemudian bertumbuh melayani meluas di keuskupan-keuskupan yang lain, termasuk Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta dan yang paling terakhir di Keuskupan Agung Samarinda. Tentu saja 100 tahun perjalanan itu bukan karena kehebatan para imam SCY, tidak, tetapi adalah karya Roh Kudus, karya Hati Kudus itu sendiri. Maka di dalam salib ini kita bisa melihat warisan terbesar yang diberikan oleh pendiri kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus, Pater Yohanes Leodehon. Sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, "Kuwariskan kepadamu harta yang paling berharga, yaitu Hati Kudus Yesus." Seperti Yesus yang mewariskan hatinya sebagai lambang cintanya yang luar biasa untuk hidup kita, maka panggilan para imam Hati Kudus Yesus juga memberikan hatinya untuk semua umat. Bukan memberikan hati kepada satu orang saja, tetapi hati untuk semua orang. Maka tepatlah kemudian tema yang dipilih sesuai dengan di sana ada apa namanya ya itu? Vandel atau panji-panji itulah di sana tertulis, dengan hati yang terbuka berjalan bersama gereja lokal. SCY bukanlah kelompok eksklusif. SCY bukanlah kelompok yang tertutup, tetapi terbuka bersama seluruh umat Allah, ingin menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Maka SCY selalu berusaha untuk membangun paguyuban umat beriman dan juga membantu gereja-gereja lokal bekerja sama dengan kongregasi tarekat hidup bakti yang lain, pertama-tama agar keselamatan Allah itu menjadi nyata di tengah dunia. Kongregasi SCY bekerja berjalan bersama gereja lokal, ingin membawa bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Maka saya tidak ingin kita menjadi Kristen yang progresif. Sekarang lagi viral tentang Kristen progresif. Pasti di antara kita pada diskusi tentang Kristen progresif yang akhir-akhir ini viral. Kita percaya, kita semua meyakini bahwa satu-satunya keselamatan kita adalah Yesus Kristus.
Yesus Kristus sendiri menegaskan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa tidak melalui aku, maka dia tidak sampai kepada Bapa." Lantas bagaimana dengan orang-orang di luar Yesus Kristus dalam arti tertentu? Apakah mereka semuanya tidak diselamatkan? Tentu menjadi pertanyaan. Gereja dengan jelas, para bapak gereja, ribuan uskup pada Konsili Vatikan kedua sudah menegaskan di dalam dokumen Lumen Gentium nomor 16 dikatakan bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus dan gerejanya, yang bukan karena kesalahannya sendiri dan terus-menerus setia mencari Allah, mungkin atau bisa sampai kepada kehidupan kekal. Caranya kita tidak tahu. Itulah koridor atau hak prerogatif Allah. Tetapi kita percaya, tadi digarisbawahi, siapa saja yang setia mencari Allah mungkin sampai kepada keselamatan. Kita tidak mengurusi keselamatan orang lain, tetapi kita percaya bahwa keselamatan kita hadir di dalam Yesus Kristus. Kalau keselamatan itu ternyata ada di luar Yesus Kristus, maka sia-sialah Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Yesus di dalam berbagai penampakan menunjukkan luka-lukanya, seperti dalam bacaan Injil hari ini, menunjukkan luka, mau menegaskan bahwa inilah jalan keselamatan yang dihadirkan, yang ditawarkan kepada dunia. Itu bukan berarti kita kemudian menjadi arogan, merasa kita satu-satunya pemilik, bahwa hanya kita yang masuk ke dalam kehidupan kekal. Seperti dalam dokumen itu, mungkin orang lain juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi dikatakan dalam dokumen yang terus setia mencari Allah. Hari ini kita juga dalam perayaan tadi melibatkan saudara-saudari yang lain. Kita percaya siapa saja yang mencari Allah. Allah yang seperti apa? Kita percaya Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Mereka yang hidup di dalam kasih, mereka yang kemudian mewujudkan hukum kasih, disitulah Allah hadir. Di mana ada kasih, di situ hadirlah Tuhan. Maka kita berjalan bersama gereja lokal untuk sampai kepada keselamatan tanpa melupakan saudara-saudari kita. Membangun persekutuan jemaat, membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, itulah juga panggilan kita. Maka dalam Kisah Para Rasul dikatakan Allah tidak membeda-bedakan orang. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama menyambut salib peringatan 100 tahun, kita juga berharap kita semua berjalan bersama. 100 tahun juga bukan tanda kesempurnaan kami, para imam-imam hati kudus Yesus. Tentu kami juga punya kelemahan, tentu kami punya kerapuhan. Seperti para murid yang hari ini kita dengarkan. Berulang kali Yesus menampakkan diri, tetapi toh mereka masih ragu-ragu. Saya yakin Yesus jengkelnya minta ampun pasti. Gregeten, wis diajari 3 tahun bersama, masih penampakan berulang kali kok ya masih ragu-ragu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada kita. Kita ini orang-orang yang kalau kata orang Jawa ndablek, orang yang bebal. Kalau orang Batak ngomongnya jubul gitu ya. Tetapi terus-menerus dicintai oleh Tuhan. Maka kita dalam kelemahan kita, di dalam kerapuhan kita juga ingin setia, kita ingin juga berusaha menghadirkan kasih Allah bagi semua orang. Maka dalam bacaan Injil bagian terakhir dikatakan, kamulah
saksi dari semuanya ini. Kita ingin menjadi saksi tentang Kristus yang hidup, Kristus yang mencintai semua orang, tetapi tidak semua orang mampu menerima cinta Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang menerima tawaran Yesus Kristus itu. Maka kita yang saat ini, yang dikatakan oleh Yesus sebagai murid-murid Kristus, kamulah saksi-saksiku, dipanggil untuk menghadirkan keselamatan itu bagi semua orang. Persaudaraan sejati sebagai sebuah masyarakat, karena panggilan kita juga ingin membangun bonum comune, kesejahteraan bersama, tempat yang layak ditinggali untuk semua ciptaan, tidak hanya untuk manusia. Maka di sini ada ahli dari Laudato Si Romo Heru ini. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang ciptaan, tentang lingkungan hidup, Romo Heru ini ahlinya. Ya Romo Heru, wah ini nanti bisa berkolaborasi. Saudara-saudariku terkasih, selamat untuk bersama-sama sebagai terutama umat paroki Pamulang hadir menyertai perjalanan bersama kami, bersama kongregasi menghadirkan kerajaan hati kudus Yesus. Kita wartakan bahwa Yesuslah juru selamat kita dengan hati yang terbuka, hati yang lembut, dengan penuh kasih. Saya teringat kata-kata Gus Dur. Gus Dur itu pernah ditanya tentang bagaimana supaya orang lain itu bisa mengenal Islam. Gus Dur mengatakan, orang itu tidak membaca Al-Quran, tetapi dia membaca diri. Maka saya juga ingin mengutip dan memodifikasi kata-kata Gus Dur ini, bahwa orang lain itu tidak membaca Injil, orang lain itu tidak membaca Alkitab, tetapi orang membaca hidupmu, membaca hidup kita, membaca ucapan kita, membaca perilaku dan tindakan kita. Itulah kesaksian cara kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa, juga bila hati kita terganggu oleh kebimbangan dan kita tidak tahu bagaimana pemecahannya, maka marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa di surga. Bagi kaum awam di dalam gereja, semoga Allah Bapa memberkati para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, agar pengabdian mereka dalam karya kerasulan memberi kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa mendampingi masyarakat kita, agar berkat kebangkitan Kristus, mereka yang diperbudak oleh kejahatan, perjudian dan hiburan tak sehat
dapat bangkit dari kejahatan dan dosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa memberkati para penderita, agar berkat kebangkitan Kristus, para penderita difabel dan sakit berhasil menggulingkan batu penutup masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa membimbing para keluarga muda di paroki kita agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencintai dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Kau tunjukkan siapa Engkau sebenarnya. Ialah Allah yang setia, Allah orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu dan perkenankanlah kami bergembira karena perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu, semoga Engkau pun menganugerahkan keselamatan dalam diri kami demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab keselamatan umat manusia telah Kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di Firdaus kami dikalahkan, dan karena pohon salib kami diberi kemenangan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersujud menyembah dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan riang gembira. Kami pun berharap akan Kau perkenankan memadu suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama mereka yang kami doakan dalam Ekaristi hari ini, juga untuk para konfrater kami SCY yang mendahului kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk kongregasi SCY Indonesia. Semoga berkat kehadiran para SCY, gereja semakin bertumbuh dan juga berkembang, serta para anggota SCY sendiri dianugerahi kesehatan yang baik, sehingga terus bisa melayani umat dan masyarakat dengan baik pula. Kita berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang kau tanam di dalam hati kami, dan atas santapan rohani yang menguatkan langkah kami. Goreskanlah selalu tanda salib putramu pada hati dan budi kami, sehingga apa yang kami kerjakan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan, berkat dan sukacita bagi umatmu. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami, agar tetap mampu menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian dengan penuh sukacita, sehingga karya penyelamatanmu dirasakan semua orang, hingga akhirnya kami semua turut dalam kebahagiaan abadi di dalam kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Masih semangat? Sudah lapar? Mewakili panitia kirab salib mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para imam yang hadir, diakon, Bapak Ibu, dan juga para penampil yang sudah memberikan hatinya, memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk mensukseskan acara ini. Kita beri tepuk tangan. Yang kedua, mewakili panitia juga mau mengundang semua saja, Bapak Ibu, semua saja yang hadir di sini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maksud saya yang di belakang sana nggak terlihat oleh saya, untuk ramah tamah bersama setelah misa. Jadi jangan pulang dulu, silahkan menikmati makanan kalau ada, ya, kalau ada dimakan saja. Juga penampilan-penampilan lanjutan yang akan ditampilkan setelah misa. Maka jangan pulang dulu, mari kita ramah tamah setelah Ekaristi selesai. Tempatnya ada di bawah Bapak Ibu sekalian, lantai dasar, nggak usah lihat bawah, lantai dasar. Sekian pengumuman dari panitia. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang bertugas pada malam hari ini, para mesdinar, prodiakon, lektor, lektris, pemazmur, organis, kelompok kur, petugas tata laksana, tim keuangan, tim kesehatan, sound system, komsos, dan juga koster, serta terima kasih kepada seluruh umat atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Semoga berkat pelayanan dan doa-doa dari Bapak Ibu membuahkan rahmat keselamatan bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada Romo Kelik, Romo Heru, Romo Yosef, dan juga rombongan dari Cilanda
dan juga dari paroki Bidara Cina, serta terima kasih Frater Diakon Edi, dan juga terima kasih Romo Edi yang telah khotbah, karena saya tahu harapan Romo Edi itu seperti apa. Tadi mepet-mepet saya terus, pasti ini mau supaya diberi jadwal khotbah gitu kan. Akhirnya ya cukup malah memilih. Kami bertiga ini satu angkatan, jadi dengan Romo Edi dan juga Romo Indra satu angkatan dari 10. Dari tadinya 10, tinggal 3 sisa-sisa Israel ya. Pokoknya adanya seperti inilah. Yang terbaik, yang terhebat sudah pada meninggalkan kami semua. Dan juga setelah ini Bapak Ibu diundang semua untuk turut serta bersukacita dan bergembira di lantai bawah. Kebetulan halaman gereja rumputnya segar-segar semuanya. Jadi kita semua diundang untuk santap malam bersama. Semoga 5 roti 2 ikan itu bisa memenuhi kita semua. Marilah mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, niat-niat baik, dan juga perjalanan saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.